Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, karena masih pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya kita menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Stay safe and stay at home. Sebelum mulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rosemary Destira. Saya adalah anggota IPM 19 Sawangan. Pada kesempatan ini, saya menjadi moderator dalam kegiatan MPLS 2021. Saya akan membacakan biodata pemateri berikut ini. Nama lengkap, Asep Awaludin, nama panggilan Bapak Asep, tempat tanggal lahir Bogor 21 September 1979. Alamat, Jalan Abdul Wahab, RT 01, RW 05, Sawangan, Depok. Jabatan, Pembina IPM SMP 19 Muhammadiyah Sawangan. Jenjang pendidikan, SD Muhammadiyah 38, lulus tahun 1991. SMP Muhammadiyah 19, lulus tahun 1994. SMP Muhammadiyah 7, lulus tahun 1997. FISIF Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 2017. Pengalaman pemateri, pengurus PK KNPI Kecamatan Sawangan, pengurus pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah daerah Kota Depok, pengurus pimpinan daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah daerah Jakarta Selatan, pengurus Pengsimatoga Jalan 6 Kecamatan Sawangan, pengurus pemuda Panca Marga Kecamatan Sawangan. Pengalaman mengajar di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan dari tahun 2001 sampai sekarang. Mengajar di SD Muhammadiyah Sawangan dari tahun 2002 sampai sekarang. Mengajar di Pondok Pesantren Darul Rahman dari 2003 sampai 2005. Sekarang kita simak ya materi dari Pak Asep. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat dan akan ada tugas di akhir pembahasan. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang Bapak banggakan, anak-anakku semua, calon siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Selamat datang di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Welcome to SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Hari ini kita melaksanakan PLS atau juga di Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu dikenal dengan nama istilah portasi, forum ta'aruf siswa ya. Jadi forum pengenalan untuk kalian-kalian semua. Walaupun memang sekarang masih zaman pandemi Covid seperti ini, kita hanya bisa melalui online, melalui video. Kalian, Bapak harap selalu semangat, selalu siap sedia untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah, bertemu, belajar tatap muka dengan semangat. Kita selalu berdoa bersama-sama. Oke, perkenalkan, nama Bapak Asep Awaludin, SAP. Di sini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan juga Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS untuk kelas 7 dan kelas 8. Di sini Bapak juga selaku pembina IPM. Bapak akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Juga nanti ada tentang tata krama. Ya. Jadi langsung saja materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, ya, baik kesadaran berbangsa maupun semuanya lah, tentang kenakalan remaja dan juga termasuk yang sekarang ini tentang pandemi. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Bukan hanya orang tua, bagi kalian pun ini ada sebagai tantangan. Ingat kondisi bangsa Indonesia yang seperti sekarang ini,
Oleh karena itu, kesadaran berbangsa dan bernegara itu harus benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, ikhlas dengan setulus hati untuk melaksanakan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih? Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara itu salah satunya adalah kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi keikutsertaan kita dalam bernegara merupakan bentuk cinta kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Ada nilai-nilai dalam kesadaran berbangsa dan bernegara yang harus dipahami dan diterapkan. Yang pertama, cinta tanah air. Negeri kita ini luas, kaya, segala macam ya, sumber daya alamnya semuanya itu luas. Alamnya indah sekali. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus mencintai tanah air kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan tadi? Banyak. Kalau kalian sebagai pelajar, apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara? Yaitu belajar, dan belajar. Dan juga jangan lupakan sebagai muslim, ibadah. Sholat 5 waktu itu harus tetap dilakukan ya. Contohnya apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara bagi kalian? Tadi belajar agar kalian menjadi pintar, menjadi anak-anak yang berbakti, berguna kepada nusa bangsa negara. Itu salah satunya dalam hal membela negara. Kalau ada teman-teman kalian yang berkelahi, ya kalian jangan ikut atau bilang larang. Karena kewajiban kamu adalah melarang hal-hal yang negatif. Dan kewajiban kamu juga mengajak kepada hal-hal yang baik, positif. Itu ya. Jadi di Muhammadiyah itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Juga ada di dalam Muhammadiyah itu untuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, kesadaran berbangsa dan bernegara itu Pancasila. Itu ideologi kita. Tetap Pancasila adalah ideologi kita. Apa sih yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Pancasila itu sudah ada termaktub ketuhanan yang Maha Esa. Apa ketuhanan yang Maha Esa? Ya itu tadi. Kalian harus rajin beribadah, sholat 5 waktu, berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, jangan sampai hilang. Membaca Al-Quran. Apabila kamu sudah memperdomaninya, yaitu saya yakin kalian ideologi Pancasila kalian itu akan semakin bagus. Budayanya materi kita tentang tata krama siswa. Nah, ini tata krama itu kan memang di sekolah ini harus betul-betul dijaga, ya kan? Sopan santun, attitude. Nah, apa sih tujuannya? Jadi tujuannya setelah mengikuti materi pengenalan tata krama siswa, nah kalian siswa-siswa baru dapat memahami pentingnya tata krama di lingkungan sekolah dan mengenal isi tata krama atau tata tertib siswa SMP Muhammadiyah 19 Salaman. Sekarang kita bahas apa itu tata krama. Ya. Tata krama terdiri dari 2 kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat istiadat, aturan, norma. Sedangkan krama mengandung pengertian sopan santun, kelakuan yang sesuai dengan norma peraturan yang disepakati di dalam pergaulan antar manusia. Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Itu tata krama. Tata krama itu attitude, sopan santun kalian. Nah, tata krama atau yang dikenal juga dengan istilah sopan santun, atau juga disebut etiket, atau juga disebut etika, atau juga disebut attitude, itu menjadi bagian dalam hidup kita semua. Seperti tadi yang saya jelaskan dalam wawasan kebangsaan. Nah, siapa sih yang bisa mengolah ini tata krama itu? Ya kalian, diri sendiri kalian. Kalian ini nanti kelak akan menjadi seorang pemimpin. Ya, pemimpin bagi diri kalian sendiri, pemimpin bagi keluarga kalian, atau pemimpin masyarakat. Pertama apa? Yaitu tadi tata krama itu harus baik. Ya, contoh
pada waktu kalian masih anak-anak, ya kan, orang tua kalian sudah melatih kalian menerima pemberian orang itu dengan mengucapkan terima kasih, atau ketemu orang itu assalamualaikum, cium tangan dengan yang lebih tua, ketika mau pamit kalian mengucapkan salam juga wassalamualaikum, atau ada orang mengucapkan salam kalian jawab dengan salam. Nah, itu adalah tata krama. Tata krama telah menjadi bagian dan pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Jadi kalian itu punya attitude, punya sopan santun. Dalam agama itu punya akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Bukan akhlak majmumah, akhlak yang buruk. Ya. Jadi ketika kamu mempunyai akhlak yang baik, tata krama, sopan santun yang baik, semua orang saya yakin pasti menyukai kalian, ya, menghormati kalian, menghargai kalian, baik itu yang tua, yang sejajar ataupun yang muda, sama, saling menghargai. Nah itu tata krama. Itu baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kalian, itu semua harus dijaga. Jangan sampai nanti misalnya di rumah tata krama kamu bagus, tata krama kalian bagus, sopan santun kalian bagus, tetapi di sekolah berbeda, sebaliknya 180 derajat. Begitupun di rumah kurang bagus melawan dengan orang tua, tapi di sekolah bagus juga jangan. Jadi di tempat manapun sopan santun, attitude, etika kamu itu harus jaga. Atau nanti kalian kita tidak tahu, kalian nanti setelah dewasa ada di mana, kan kita juga nggak tahu. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kalian berada, disitulah kalian harus menghormati, menghargai tata krama, adat istiadat dan sopan santun kalian. Untuk tata krama di sekolah, sopan santun di sekolah, nanti ada tata tertibnya. Ya, tata tertibnya apa sih? Ya banyak sekali nanti dijelaskan. Salah satunya adalah ketika kalian sekolah, jangan sampai nanti tidak tepat waktu. Ketika masuk sudah harus masuk, ya kan? Yang kedua sopan dan santun, ya. Tidak ketika belajar harus sungguh-sungguh, jangan bermain, hormati gurumu. Karena apa? Ketika kalian menghormati dan menghargai gurumu, itu ada doa yang kalian tidak tahu dari guru-guru kalian, bahwa kalian didoakan agar menjadi orang-orang yang sukses. Seperti itu. Bukan pintar yang dicari. Pintar bagus, cerdas bagus, tapi akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu lebih utama. Tata krama, sopan, baju dimasukkan, pakai sepatu rapi, ya jangan takut. Kalau ada teman kamu yang bilang wah terlalu baik segala macam, itu lebih bagus. Jadi jangan kalian sampai nanti ketika berteman ada orang yang attitude-nya kurang baik, kalian yang terbawa. Justru kalian harus yang membawa agar teman-teman kalian jadi anak-anak yang baik, sama juga dengan kaliannya ini. Jadi sekolah di SMP kita ini, di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan ini, selain pelajaran umum juga memang ada pelajaran agamanya. Banyak pelajaran agamanya. Ada pendidikan agama Islam, al-Islam, ada tarikh itu sejarah kebudayaan Islam, ada fikih, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak. Nah ini nanti tata krama ini, akidah akhlak secara Islam. Jangan takut, kita belajar bersama-sama. Ada tahfiz, dulu namanya baca tulis Quran, sekarang dirubah menjadi tahfiz, agar kalian nanti bisa membaca Al-Quran. Lulus dari sini minimal kalian bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang benar. Jadi selamat datang di sekolah, kita bersama-sama, saya Bapak Ibu Guru membantu kalian belajar. Nah, kalian juga
harus semangat dalam menuntut ilmu di sekolah ini. Demikian dari Bapak. Sekali lagi, yuk kita bersama-sama membangun sekolah ini, dan selamat datang di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Bapak harapkan kalian semua nanti menjadi anak-anak yang sukses, yang berguna bagi agama, juga berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Yang laki-laki menjadi para pemimpin, yang terutama minimal menjadi kepala keluarga yang baik, bisa memimpin diri kalian sendiri menjadi orang yang berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang telah disampaikan Bapak Asep. Semoga mendapat wawasan ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti linknya akan ada di grup. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nul wa kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.